Selamat malam teman-teman semua. Eh, kita bersyukur ya kita tinggal di negara yang sudah merdeka dan sekarang tinggal terpulang kepada kita bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Tentu kita ingin mengisinya dengan hal yang bermanfaat bagi negara, bagi keluarga, bagi teman-teman kita dan tentunya bagi alam. Nah, hari ini kita memasuki hari terakhir untuk ekoenzim pertanian dan seperti biasa Zoom ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di grup dan juga di chat room. Nanti Mbak Kris saya minta tolong untuk ini ya membacakan pertanyaan dan terima kasih juga ke Bang Ranto sudah menyiapkan waktu pada Bu Vera. Perlu saya sampaikan bahwa karena ini sebetulnya kelas ekoenzim lanjutan, tentu materi itu disampaikan tidak dengan rinci, tetapi dianggap kita ini semua sudah bisa memutar otak untuk mengolah-olah sendiri. Begitu juga kelas ini adalah sangat cepat sekali ya. Materi tanya jawab, tidak ada bimbingan praktek. Kita nanti mengembangkan masing-masing. Di akhir kelas nanti akan ada kuesioner mengenai kelas ini. Kita minta masukan bagaimana kesan-kesan atau usulan untuk grup kelas ekoenzim lanjutan ini, sehingga kalau kita selenggarakan yang kedua tentu akan ada masukan-masukan yang baik. Baik, saya mohon maaf ya, ini mic-nya di mute semua. Hanya co-host yang bisa menyalakan. Baik, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya. Saya sebelumnya tanya dulu ke Bang Ranto nih. Tadi ada yang tanya mengenai fermentasi kohe sebelum kita masuk ya. Kemudian karena belum ada ampas POC ya, di situ dimasukkan. Gimana Bang kalau belum punya ampas POC? Oh iya Bu, aku pun baca juga tadi itu di WA grup kita ya. Jadi begini, kalau kita menggunakan ampas POC untuk fermentasi kompos itu, nutrisi dalam kompos itu, ya. kohe itu, iya, nutrisi dalam kohe itu kan pasti jelas ada. Karena POC yang kita buat ini kan sangat banyak mengandung nutrisi dan begitu juga, dan kaya juga untuk bakterinya. Jadi kalau kita menggunakan ampas ekoenzim saja, tadi kan cuman Kurang, apa ya? yang dihasilkan di situ, bakteri ya, nutrisi nggak ada, gitu Bu. Ya, karena enzim itu hanya sebagai katalisator. Katalisator itu apa ya? Penggerak lah, motor kalau enzim itu ya. Iya. Nutrisi ya, nutrisi itu vitaminnya gitulah. Iya, kalau dari ampas POC itu udah jelas ada banyak vitamin di situ. Ya, karena ada ikan, ada macam-macam, ada ikan apalagi tuh POC itu. Iya, Begitu karena ya. dari daging-daging buah itu kan banyak juga itu vitamin yang dihasilkan. Jagung, kacang. Baiklah, itu pemanasan ya. Sekarang untuk pakan ternak mungkin Bu Vera ada sedikit pembukaan. Kalau untuk pakan ternak sih, Ya, pengalamannya Bu Vera itu kan di kebunnya iya, Bu Vera itu banyak teman-teman kecil. Ada ayam, ada bebek, ada kelinci, ada itu. kebun saya itu karena nggak ada pengalaman, saya beli lahan batu. Tapi pantang baca di Facebook atau di Instagram tak apa ya, YouTube. Katanya urin kelinci bagus, ya udah piara kelinci. Tinggal sapi aja belum saya piara Bu, karena tempatnya kecil. Nah, jadi ayam ini dulu memang saya karena ada tumor, kista dan sebagainya ya. Jadi saya usahakan cari ayam kampung.
telur ayam kampung, daging ayam kampung. Susah payah gitu loh, tapi yang penting sampai dapat gitu. Akhirnya Bu Susan yang punya adiknya yang punya kandang ayam 40.000 ekor ayam petelur, dia bawa saya ke rumahnya, dia bilang, Bu Vera, ayo lihat nih telur yang pertama masih kecil, baru belajar bertelur. Ini, nah jadi ini dicuci dengan air aki Bu, air aki yang murni. Sebentar lagi udah jadi telur ayam kampung. Lalu adik saya jualnya cuma 1 biji Rp1.000. Walah, saya hampir pingsan dibikinnya. Kok gitu ya? Jadi gimana sih kita di pasar kita percaya dengan orangnya. Sudah itu orangnya percaya dengan telurnya aja. Ya udahlah, saya pikir mumpung telurnya udah begitu, dan saya pernah beli tele ayam, baunya ya ampun, betul-betul saya nggak bisa terima. Dan saya suka bongkar, bikin polybag, bongkar tanam ya, di pot, di polybag. Saya suka belah, lihat akarnya subur seperti apa. Ternyata yang tele ayam tuh kebanyakan ada jamur putih. Bandel kali jamurnya itu loh. Jadi keputusan terakhir saya pikir saya belilah 100 ekor ayam. Saya piaralah ayam petelur. Saya dapat makan telurnya. Pertama saya piara ayam kampung. Bandelnya minta ampun ayam kampung. Ya udah pakai ayam petelur aja. Jadi saya piara sudah 1 tahunan ya. 100 ekor. Dibeli Wah, sama Pak 100 Jimmy ekor. 20. Dibagi sama Pak Jimmy pun ikut juga. Saya maulah makan telur sendiri gitu loh. Jadi selama 1 tahun yang mati cuman 4 ekor. Itu karena saya ke Karo, lalu karyawannya ganti orang. Jadi musim hujan, nggak dikasih ekoenzim, nggak dikasih PSP. Nah itu 4 ekor. Sampai sekarang 4 ekor itu yang mati, yang lain masih sehat. Jadi piara ayam itu secara bebas. Saya rasa ayamnya tuh lebih bahagia daripada saya, karena Pak Des sediain makanan tuh utamakan untuk dia, bukan untuk saya gitu loh. Tadi pun Bu Vera ngupas buah pear untuk kimchi itu kulitnya pikir untuk ekoenzim, kata Bu Vera itu. Wah, itu Iya. udah duluan Pak De ambil tuh. Belum mutar kepala saya, loh, tongnya udah hilang. Rupanya udah mau bawa untuk ayamnya. Nanti sebagian pertanyaan untuk aplikasi PSP untuk minum apa, saya rasa sekali-sekali ya kita bawa Pak De yang jawab di Zoom ya. Boleh, Pak De ada ya. Oh, udah. Pak De nih nanti dia boleh. Jawabnya gini Bu, nanti Pak De yang balas sharing, mati Pak. Dia bilang gitu. Pak De yang sharing nanti gimana aja itu kan Pak De sehari-hari di kebun ya. Kita pengen tahu kok ayamnya itu sehat-sehat banget. Telurnya juga sangat kenyal ya, kuningnya itu bisa dicubit gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bu Vera ya. Masih Bu Lina, Pak Ranto. Terima kasih Bu. Mbak Kris, silahkan dibacakan pertanyaan yang di chat room ya. Terima kasih Bu Lina. Saya bacakan pertanyaan yang di WA grup tadi ya Bu ya. Ya, silakan. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Haryani. Itu tadi makanannya diaplikasikan ke ayam. Bisa dibantu jika diaplikasikan ke lele Bu. Kebetulan KWT itu apa ya? Kebetulan KWT dan di rumah ada kolam kecil untuk piara lele. Ini untuk Ibu Vera. Boleh. Peletnya diaduk juga sama dengan yang piara ayam caranya. Lanjut. Pertanyaan kedua, jagung manis yang dipakai jagung pipil kering atau yang segar? Ini Bang Ranto bantu ya. Saya pun nggak ngerti jagung pipil, jagung yang penting jagung enak. Kalau kita sistem fermentasi begini kan harus jagung manis yang masih muda Bu. Ya. Dan kandungan proteinnya pun lebih bagus kalau jagung itu masih muda dia.
Dan di Karo khususnya kan, akhir-akhir ini kan banyak penyakit kolera ke hewan babi, ternak babi. Jadi kan ternak babi hampir punah kemarin di Sumatera Utara. Ini berapa peternak kita bina dengan sistem seperti itu, udah nggak ada lagi penyakit-penyakit ternak mereka itu. Udah sehat-sehat dan kuat makan, dan di daerah kandangnya nggak bau lagi. Memang banyak kali chat, nggak pernah juga aku kirim ke grup kita ya, banyak kali chat, aku sapiku udah begini-begini, yang dulu udah kurus, yang nggak mau makan, udah sekarang udah begini. Jadi dari Jawa Tengah pun banyak juga berita-berita kabar baik dengan menggunakan sentrat yang kita buat ini. Sentrat cair lah kita buat namanya kan. Intinya Jadi, makanannya harus yang bagus ya Bang ya. iya begitu Bu. Jadi mereka kan kalau ini untuk apa ya, kalau jenis sapi ini udah kita aplikasikan di sini. Kalau 1 ekor sapi minimal 200 ml per 1 ekor. Diaduk ke air, baru disiram ke pakannya atau ke air minumnya dicampur boleh. Kalau di sini kita kemarin bisa dapat berat badannya naik 1 sampai 1,2 kilogram per hari. Ini untuk sapi limosin ini ya. Bu Kris, Ya Bu. yang makanan pakan yang Bang Ranto bikin ini bukan bagus. Saya ke rumahnya, saya kira dia tuh mau kasih saya wine untuk minum. Oh, Diaduk-aduk. Bang, wangi kali. Untuk apa nih Bang? Untuk makan. Iya. Saya kira wine atau apa loh, dihidangin yang enak loh. Enggak Bu, ini untuk sapi. Kayak gitu dia. Jadi kalau ke rumahnya tuh hati-hati. Ya, jadi itulah luar biasanya ekoenzim kita yang kita buat ini, bisa membuat apa saja, membuat pupuk, membuat pakan ternak. Dan pakan ternak ini bisa juga sekaligus untuk jadi pengganti asam amino juga. Bisa juga ke pertanian, bukan ke ternak aja. Gitu. Ini Bang, ternaknya apa aja ya? Karena di sini contohnya sapi. ya yang boleh diaplikasikan untuk apa, binatang apa aja gitu, ternak apa saja. Kambing. Itu segala ternak boleh, segala ternak boleh. Baik kolam ikan boleh. Contohnya gini, ada pakan ikan udah kita tabur pakan ternak ini, entah kalau ada 10 kilo kita kasih 200 ml kan begitu, kita tabur ke pakannya itu, aduk-aduk. Setelah aduk-aduk udah merata kita rasa, baru ditabur ke kolam untuk makanan ikan itu begitu. Jadi sistemnya sangat mudah. 200 ml itu untuk kolam yang ukuran berapa Bang? Ini untuk pakan 10 kilo lah kita buat. Ada pakan yang kita entah daun-daunan kita rajangkan 10 kilo ada. Kita kasih cairan pakan ternak itu 200 ml. Kita siramkan ke pakan ternak itu, aduk sampai merata betul begitu. Baru kita tabur ke kolam itu, pakan ternak itu begitu. Atau ke air minumnya Bang, gimana Bang? Kalau hewan piaraan bisa Bu. Kalau hewan piaraan kita bisa seperti sapi, atau kambing, atau ayam, itu boleh. Jadi ini pakan ternaknya di sini pun tadi Abang bilang usus ikan, jagung itu adalah nutrisi ya, sedangkan EE itu sebagai katalisatornya, sebagai enzimnya itu katalisatornya untuk sehingga mereka lebih mudah menguraikan ya. Iya, begitu Bu. Ya betul begitu. Kalau ini beda ya dengan PMK. Kalau PMK dengan ekoenzim aja ya Pak Bang. Kalau PMK dengan pakan ternak itu pun udah boleh Bu, karena di situ kan ada juga ekoenzim. Ya, oke. Ya. Nanti kan langsung dimakan ternak itu, begitu juga dia. Ya, jadi si ternaknya itu dari dalam itu
menolak penyakit. Kalau di luar kan biasanya dicuci dengan ekoenzim aja, kakinya, mulutnya gitu ya. Tapi ini dengan Iya, pakan begitu. ternak jadi tubuhnya itu seperti kuat, punya antibodi sendiri ya. Iya, betul Bu, betul. Karena oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, Bang Ranto, di resep Bang Ranto tadi belum dijelaskan secara lengkap terkait dosis pemakaian 100 ml untuk dicampur berapa air atau berapa kilo pakan. Takutnya nanti malah salah aplikasi atau overdosis. Bisa overdosis kah, Bang? Kalau sebenarnya juga begini, dicoba sama kita di sini. Aku ambil berkisaran 200 ml. Aku taburkan di piring makan anjing itu. Enggak dicampur pakai apa-apa. Itu aja dijilat-jilatnya sampai habis. Malah tambah bagus kok bulu-bulunya. Oh gitu. Jangan-jangan buat rambut rontok. Rambutnya jadi tebal ya, Bu ya. Ntar tumbuh kumis, Bu Lina. Terlalu subur. Kita ke kita kasih nggak ada itu. Ya. Gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya overdosis ya, Bang ya. Nggak ada Bu. Oke, jadi berarti kita harus tahu sendiri dosis yang boleh kita berikan kepada hewan peliharaan kita karena kita sendiri yang tahu tentang hewan punya kita sendiri itu ya, Bang ya. Halo. Bang, mungkin suaranya ke mute ya, Bang. Mic-nya itu ke mute nggak? Sepertinya jaringan Bang Ranto yang Iya, naik ini turun macam. ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan untuk Bu Vera. Minuman yang dipakai PSB murni atau sudah diencerin? Kalau diencerin perbandingannya berapa? Untuk tadi kayaknya yang ayam tadi tuh Bu kan makannya pakai PSB. Minumnya ya dikasih PSB. Oh iya. Coba sebentar ya, Bu Kris. Biar Ya, Bu. Pak D yang balas. Ya. Ayo Pak D, ayo Pak D. Diulangin sebentar ya. Diulang pertanyaannya, Mbak Kris. Ya, pertanyaan. Untuk minuman yang di ayam tadi, yang diberikan adalah PSB murni atau sudah diencerin? Kalau diencerin perbandingannya berapa? Kalau saya sih untuk PSB untuk minumnya ayam saya encerkan itu 200 atau 100 pun bisa. Tapi kalau saya 200 bandingnya 200 ya. Pak D, PSB-nya gen berapa, Pak D? PSB gen berapa? Gen 1 Bu. Gen 1 Gen ya. 1 ada, kalau tak ada gen 1, kalau nggak ada gen 2 saya pakai gen 1. Oke. Tapi nggak tempat buat jadi pakai gen 1 gitu Bu. Oke. Nah, yang gen 2 Wah, ayamnya dimanja banget nih ayamnya Pak D nih. Kalau pakai gen 3 tidak perlu dicairkan Pak D? Perlu, kalau gen 3 dia sebetulnya sama juga. Begitu. Jarang lah. Tapi gen 3 ini kurang gitu. Kalau saya di kebun itu kurang. Kebanyakan gen 1 sama gen 2 aja. Oh, jadi Pak D nggak punya persediaan gen 3 ya Pak D ya? Nggak ada, nggak cukup gitu. Di kota terus untuk di kebun gitu. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak D. Sama. Ya, ini Bang Ranto sudah masuk lagi, Mbak Kris ya, pakai nama, pakai HP Bu Handayani. Silakan, apa tadi pertanyaan untuk Bang Ranto apa ya? Jadi tadi saya hanya menyimpulkan bahwa peternak itu akan mengenali ternaknya sendiri sehingga dia akan bisa mencampur berapa dosis yang harus dia berikan kepada ternaknya, bukan begitu Bang? Nah, tadi itu pertanyaannya dari Pak siapa itu
pencampuran racikan pakan ternak tadi takutnya overdosis, Bang. Jadi yang tadi minumnya berapa overdosis liter tadi. kan nggak dijelaskan gitu. Seberapa banyak perbandingannya, misalnya pakan ternaknya 1 kilo, dedaknya 1 kilo, itunya berapa si pakan ternaknya itu. Sebenarnya kalau untuk si overdosis, Bu, ini pernah kita murni kata kasih sama anjing ini, anjing piaraan di rumah. Sehat-sehat kok anjing itu. Itu murni ya dikasih ya. Untuk sapi juga kita buat seperti itu. Jadi kan ini kan kita untuk mengirit biayanya sebenarnya, makanya kita kasih dosis 200 ml per ekor sapi aja udah begitu bagus. Jadi kita buat seperti itulah kasihnya begitu. Oke. Bang, ini Bang, apa namanya? Tadi Abang selain dipakai ke ternak, ini juga untuk tanaman juga bisa ya? Ke Iya. tanaman. Sebagai pengganti asam amino boleh. Jadi manis sekali itunya ya, buah-buahan pakai ini ya. Iya. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Titi Untoro. Bu Vera izin bertanya, saya lihat ayamnya dikasih makan seperti jagung. Apakah ada dedaknya, Bu Vera? Apakah boleh dicampur dengan potongan tangkai sayur, misalnya kangkung? Dedak saya jarang sih kasih. Kalau dedak kebanyakan saya untuk tabur di lantai. Oh, kenapa, Bu? Karena ayam saya tuh bebas keluyuran kayak preman kayak saya gitu. Mana-mana suka-suka dia. Dan dedak memang antara satu fungsinya itu adalah untuk mengurangi atau mengurai bau telek gitu. Jadi memang sengaja saya tabur-tabur. Dan satu lagi dedak itu dia akan mengundang semua bakteri-bakteri bagus gitu loh. Kemungkinan agak boros ya, tetapi saya hitung-hitung itu karena memang lahan saya sampai ke anak cucu bakal saya nggak rugi, dia makin subur saya makin untung gitu. Dan telur saya nggak murah sih, 1 butir Rp4.000. Ya, bagus banget kualitasnya. Iya, jadi ayam tuh kita piara sungguh-sungguh. Contohnya pertanyaan kita untuk kayak akar-akar kangkung apa itu semua boleh kalau rajin dicincang gitu loh. Selain dari dedak atau pakan itu Pak De setiap hari Senin ya, karena restoran di sebelah contohnya Haris Resort hari 17 Agustus kemarin ada 2.000 orang. Nah, 2.000 orang makanannya sebanyak apa loh? Kalau dibuang ke laut atau dibuang kemana kan sayang ya. Nah, itu kita pergi mulung. Kita mulung nasi-nasi yang semalam itu, dan di Haris Resort dan restoran Barelang Seafood itu, mereka semua karyawan itu sudah kita puju sampai mereka tuh gila-gila bikin eco engine. Stoknya paling tidak ada berapa drum gitu loh. Jadi makanan yang disediakan untuk ayam, itu bawahnya dikasih kira-kira 1 gelas atau 2 gelas eco engine. Nah, jadi nggak cepat basi. Suaranya Bu kepencet mute, Bu. Yang mahal-mahal di restoran. Makanya ada kualitas begitu. Jadi bebas. Mau sisa-sisain kangkung, bayam apa gitu. Contohnya kalau kami di sini sering semenjak kecil tuh disuruh orang tua motong-motong kelapa, dicincang supaya ayamnya itu lebih cantik bulunya. Tapi saya rasa dengan akan Bang Ranto ini ayam cukup senang. Saya aja cium baunya pengen makan. Bu Vera, saya ada pertanyaan, Bu. Kan Ibu bilang itu telur ayam kampung abal-abal KW yang kadang dijual di pasar, kita nggak tahu yang
dikasih air aki supaya jadi telur ayam. Kita bedainnya itu gimana dengan telur ayam asli gitu. Itu kan bukan ayam kampung ya. Bedainnya gimana, Bu? Kayak kita milih durian kan sulit tuh kalau yang nggak biasa. Kacau Bu sekarang. Kita beli pakan aja ya. Kita beli pakan di toko. Mereka tanya, Ibu mau yang kode berapa? Mau untuk ayam daging, atau mau untuk ayam petelur, atau untuk ayam hias, atau untuk telurnya cantik, telurnya seperti apa, itu ya tergantung harga. Jadi semuanya boleh dibuat. Makanya kacau juga, kita benar-benar sampai melihat itu ayam kampung. Tapi kalau piara ayam kampung tuannya malas, nggak dikasih makanan, ya seadanya gitu loh. Kalau saya masih jaga ya. Untuk telurnya kuning, saya beli kulit udang di Tanjung Batu yang segar-segar, jangan yang busuk. Saya selama ini nggak suka. Apa yang saya boleh makan, hewan boleh makan. Tapi yang busuk saya jadikan kompos gitu loh. Jadi anggap dia tuh sama-sama. Nah, yang penting perhatian. Jadi saya rasa ya, banyak loh sekarang saya ngajar-ngajar yang di Batam itu, jangan ribet gara-gara ayam. Di rumah bikinlah kandang 2 ekor aja atau 3 ekor aja. Dan itu tele ayam yang bagus gitu, dicampur dengan apa seekor anjing. Anda dapat makan telur 1 hari 2 biji lah, ya kan? Kalau ayam petelur, kalau ayam kampung sih kurang telurnya. Jadi 1 hari 2 biji, tinggal ambil. Teleknya kita untuk Sehat, pupuk. ya. Jadi, ekosistem biar kecil, biar besar, skala kecil itu semuanya ada. Jadi nggak usah kita curiga yang jual tuh beres enggak, bohong enggak, kok mahal-mahal. Jadi sulit sendiri ya, mending piara sendiri. Tapi kalau setelah kita udah piara ayam betul-betul ya, kita udah ngerti telur yang enak itu seperti apa. Nah, itu sampai ke pasar kita udah pintar tuh Bu, lihat kulitnya dan lihat kuningnya, rasanya nggak lari. Kalau yang buat-buatan tuh bau amis dalam telur kuning tuh kita nggak bisa makan banyak. Tapi kalau yang punya saya kayak itu loh, kayak roti loh, roti kaya ya, selai ya. Serikaya, roti apa? Serikaya. Wanginya ya, itu. wangi. Gitu. Legit ya, legit. Oke, terima kasih Bu Vera. Mbak Kris potong dulu ya. Oke. Bang Ranto tadi mengenai kohe kan Bu Nur ya atau siapa itu belum punya POC. Jadi kohenya udah banyak, jadi harus diapain tuh? Fermentasinya gimana? Ya, difermentasi Bu, difermentasikan, disiram dia dengan ekoenzim atau dicampur dengan ampas POC kalau ada. Ampas POC-nya belum ada, jadi ekoenzim aja dulu gitu ya. POC ya, ekoenzim saja pun boleh. Disiram sampai kelembapannya 50-60%, baru ditutup pakai terpal. Tunggu waktu sampai 3 bulan, udah bagus sekali itu Bu. Oke. 3 bulan ya. Oke, kohe itu. Kalau nggak boleh langsung. Silahkan dilanjut Mbak Kris. Oke, Bu Vera, berapa kali memberi tambahan PSB kepada pakan ayamnya tadi sehari? Oh iya, mau tanya ke itu ya, ke Pak D, itu tadi dikasih PSB-nya berapa hari, setiap hari atau berapa hari sekali, Pak D? Veranya lagi off dulu kalau gitu. Kayaknya ganti. Bu Lina, Pak D-nya Ya? dijadikan co-host biar bisa pakai HP dia. Oke. Baik, wah kita punya narasumber baru. Nah, nih, silakan Pak D. Bu Lina. Ya. Itu pertanyaannya Pak D. Tadi kan Pak D PSB-nya Gen 1 gitu ya. Nah, itu setiap hari dikasihnya Pak D atau berapa hari sekali ke ayam itu? Kalau saya setiap hari. Wah, betul. Sehari berapa kali Pak D? Setiap hari dikasih itu ada tempatnya agak besar, tempatnya sekitar 2 liter. Jadi kalau sampai sore kan Masih airnya ada agak ya? kotor, jadi sampai pagi besok kita buang airnya, kita ganti yang lain lagi.
sekitar 2 liter gitu satu tempatnya, jadi tiap hari dikasih gitu. Ya, Hmm. oke. Jadi Jadi airnya- mereka minumnya PSB ya, bukan air biasa. Air biasa ada juga. Campuran dia banyak tempat, airnya banyak tempat. Jadi kebanyakan yang PSB yang kita kasih. Nah, kalau yang air putih murni kita cuma disediakan 2 tempat atau 3 tempat aja. Ah, Karena Feedback ya. gini Bu, ayamnya kan keluyuran. Jadi saya bilang sama Pak De, setiap 5 meter itu pasti harus ada satu wadah untuk ayam minum. Jadi kalau nggak dikasih PSB, nanti kan banyak jentik nyamuk. Iya. Nanti kalau tak diganti pun airnya besok kita lihat sampai sore udah mulai jentik-jentik itu udah ada jentik-jentik itu. Jadi buat siram, bukan buang, siram ke bawah pohon. Oke. Tadi ini lompat dulu nih pertanyaan sebelumnya. Berapa dosis pemakaian ekoenzim untuk air kolam dan dosis untuk spray pakan ikan? Kok ekoenzim ya? Pakan ikan? Bang? Itu Hmm. ekoenzim dari pakan ikan itu, Bu, ya. Oke, ya. Kalau Ini yang untuk pakan ikan namanya itu resepnya Bang Ranto itu namanya apa Bang? Kan ada, kita kan kena asam amino, POC, POC buah, ada urin kambing, POC. Kalau yang tadi resep tadi namanya apa Bang? Nggak dikasih nama? masih dibilang pakan ternak aja begitu, Bu. Pakan ternak. Kalau pakan ternak kan dedak, rumput, ini apa ya? Ya nanti pikirin namanya Bang. Jadi kan kalau kita tabur pakan ke kolam kan modelnya kalau pakai apa itu harus kita tabur siramkan dulu ke pakan itu, Bu. Aduk-aduk, setelah disiram ke pakan, aduk-aduk. Contohnya 10 kilo pakan, kita kasihkan 250 mili atau 200 mili boleh, Diaduk dulu rata ya. rata, baru setelah kita anggap itu rata dia dan diserap pakan itu baru ditaburkan ke kolam begitu. Kolam ini. Ya, Abang punya pengalaman itu dengan ikan? Campurin ke ikan? Ini kan pernah kita uji ke kolam pancing. Di sini kan banyak kolam pancing, Bu. Karena banyaknya menabur pelet kan banyak. Air itu jamuran dan sisi ikan itu pun kena jamur dan sakit mati begitu kan. Itu kita pernah coba kemarin ke satu kolam pancing di sini. Berturut-turut setiap hari kita begitu buat sampai 1 minggu airnya pun nggak bau lagi, ikannya pun udah sehat begitu. Gitu ya. Dan lumut pun di kolamnya itu udah agak berkurang kita lihat. Oh, lumut juga hilang ya. Ya, itulah faktor ekoenzim itu mungkin pasal. Namanya ekoenzim peternakan. Soalnya kalau hanya ekoenzim aja, lumutnya jadi semakin banyak ya. Iya Bu Ya, Kris, kalau betul ekoenzim ya. doang sampai hitam lumutnya. Pernah ada yang komplain, aduh Bu, matilah saya 2-3 kali bongkar, itu dibersihin. Mana kalau GMT punya kolam dengan banyak lumut, tetapi kalau dengan yang molase cair yang kualitas yang jelek, itu satu kolam itu sampai busuk airnya semua. Baik. Beda. Mungkin kita mundur dulu Mbak Kris ke PSB ya, karena yang PSB itu Masih seru banyak yang banget, belum jelas ya. seru banget pembicaraan itu karena banyak sampai sepupu saya tuh dari Sydney juga bilang PSB itu apa gitu. Mungkin nanti kakak saya pulang mau dibekelin kapsul ke sana. Iya betul. Ini dari Pak Kadek Bang. Dalam beberapa video pembuatan POC dan PESNAP tampak Bang Ranto mengaduk POC dalam drum. Ini dilakukan berapa lama sekali? Itu dalam fermentasi awal sampai umur 1 fermentasi minggu. 1 minggu ya. Itu kan wajib kita entah 2 hari sekali kita aduk Biar supaya merata. ya kan itu kan BO-nya naik semua.
supaya cepat BO-nya itu terurai, kita aduk lagi begitu. Ya, Setelah tujuannya mengaduk itu supaya BO-nya cepat terurai ya. Dan setelah 1 minggu kita perbaiki tutup-tutupnya semua biar 100% kedap udara, biar fermentasinya betul-betul berhasil begitu. Ya. Jadi ditegaskan lagi ya Bang. Jadi selama 1 minggu itu 2 hari sekali diaduk supaya turun terurai semua begitu Bang? Iya, kalau ada waktu bisa setiap hari Bu. Kalau nggak ada waktu, kalau aku kan kadang-kadang kan Oh, oke. subuh udah berangkat ke ladang nyemprot kan gitu, nggak udah sampai di rumah udah kecapekan, mungkin 2 hari lagi aduk lagi begitu. Kalau setiap hari pun lebih bagus. Terus habis diaduk langsung ditutup rapat Bang? Iya, ditutup rapat. Jadi ngaduknya pun nggak boleh lama-lama biar nggak terlalu lama terbuka tutupnya itu. Itu bisa memancing jamur atau apa gitu nggak? Nanti kalau Kalau jamuran? tutupnya kita betul-betul kedap, itu nggak akan timbul jamur. Tapi kalau ada selah itu pasti berjamur dia. Terus seperti ekoenzim itu jamurnya boleh dipakai atau jamur yang jahat dan baik atau bagaimana nanti kalau timbul itu? Oh, kalau jamurnya itu nggak boleh dipakai. Kalau itu nggak pernah juga kita coba. Tapi aku ngadu POC, PESNAP, apa segala macam kan kadang-kadang pakai tangan juga langsung kubuat. Jadi tanganku nggak pernahnya ada bekas-bekas apapun sewaktu begitu lamanya ngaduk-ngaduk POC, PESNAP. Nggak ada dampak ya, nggak ada. Ya, Bapak, Ibu-ibu semua, POC dan PESNAP-nya Bang Ranto ini sangat terkenal, legenda lah, legend banget gitu, sangat baik. Cuma Bang Ranto itu nggak bikin hak paten untuk PESNAP dan POC-nya itu, tetapi resepnya itu ditaruh di buku hijau, dan kalau buku hijaunya laku jadi sumbangan Bang Ranto lah ke EEI itu pun. Kemarin ada yang bertanya juga Bang, apakah itu pupuknya Bang Ranto POC dan itu apakah dijual Bang Ranto? Ya, banyak yang mau beli itu. Iya, kalau belum Saya punya sih, POC gitu. karena mereka dengar saya pernah beli POC, PESNAP dan dari Bang Ranto. Jadi saya bilang ya coba aja itu kirim message ke Bang Ranto. Mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau misal karena itu kan dari Medan ya jauh, kalau mau pesen tuh baiknya kolektif gitu. Jadi nggak mahal ongkirnya gitu. Jadi di sini didistribusi lagi. Nanti kalau sudah ada pabrik itu mungkin pemasarannya lebih gampang. Ini Mana ya. Bang, dijual nggak Bang? Oh, kalau sebelum ini kan lagi kita pelatihan kan belum teman-teman kita kan pasti belum buat. Jadi Ya. kalau untuk pemakaian mereka bisa kita apa? Yang masih pengen coba POC boleh ini Japri. ya, boleh Japri Bang Ranto ya. Kemudian ini apa namanya? Kalau petani-petani lebih baik bikin sendiri gitu. Petani yang lahannya luas lebih baik bikin sendiri, kemudian bisa bantu melayani teman-teman yang di Jawa gitu kan, jauh sekali ke Karo. Harus begitu Bu, biar kita ada merasa puas sedikit. Jadi hasil karya kita aplikasikan dan tanaman kita bagus, berhasil, kan ada rasa kepuasan di hati kita. Dan dari situ bisa juga kita edukasi saudara atau sekampung begitu. Jadi begini maksudnya ya Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita cuma terima jadi, kita nggak mau buat sendiri, kita nggak akan maju gitu. Jadi maksudnya Bang Ranto itu supaya makin melebar tani organik, makin mandiri. Kalau misalnya beli ke Bang Ranto ya namanya bukan petani mandiri lagi gitu. Petani manja ya Bu. Jadi supaya mandiri itu harus buat sendiri. Jadi cocok nggak ini POC-nya? Itu pun Bang Ranto bikin POC itu uji coba. Kalau kita terus bergantung sama Bang Ranto, nanti ya bukan mandiri lagi. Kita maunya di Jawa juga menyebar tani organik itu makin luas gitu.
Tapi di di negara kita ini rata-ratanya petani manja yang paling banyak. Manja ya, manja ya. Petani mandiri. Udah manja terus nyalain orang, nyalain ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tadi udah dijawab belum ya? Mohon maaf tanya ke Bang Ranto, kalau kita belum membuat POC karena ekoenzim belum sampai 1 tahun, apakah bisa kita aplikasikan ekoenzim ke tanaman langsung sebagai selingan dengan PSB kalau tanaman pertanian? Terus berapa takaran air dan ekoenzim? Nah, ini kalau ekoenzim kita aplikasi langsung. Minimal umur ekoenzimnya harus 6 bulan. Kalau masih 3 bulan itu asamnya Asam sekali. kita encerkan 1:1000 pun tetap asam itu, Bu. Jadi 6 bulan dia kita encerkan 1:200, aplikasikan seperti agak berkabut dia kita spray. Oke. Jadi teman-teman ya, dari dulu kan selalu bikinlah ekoenzim, kan kita ini ekoenzim lanjutan nih, tentu udah kenal ekoenzim. Nah, bikin ekoenzim terus rutin dan banyak dari sekarang gitu. Tentu ekoenzim yang baik kualitasnya, nggak akan rugi. Malah kalau nggak bikin kita rugi waktu. Kan di sini kan banyak penggiat ekoenzim. Sekarang banyak-banyak, tapi nggak berkesinambungan, Bu. Cuman sampai di situ aja padam. Dan cari lagi yang belum kenal ekoenzim, bikin lagi latihan. Bikin banyak-banyak sampai udah semangatnya berapi-api kali kelihatan. Tapi cuman segitu aja padam lagi. Nggak ada berkesinambungan dia. Jadi kalau di tempat kita kan Ibu Vera pun udah lihat, ada udah yang dibina 1 tahun tetapnya berkesinambungan dia buat, ada yang masih udah jalan 2 tahun masih berkesinambungan, ada yang 6 bulan, begitu menata petani ini baru bagus. Ya. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini saya lompat dulu nih. Bang Ranto, saya masih belum paham aplikasi POC buah-buahan, kan ini POC pembuahan. Apakah khusus untuk tanaman buah saja atau semua jenis tanaman untuk setiap fase perkembangan tanaman? Aplikasinya bisa dikocor ke tanah atau disemprot ke pohonnya? Oh, Mas, kalau POC yang kita buat ini, kalau bagusnya untuk tanaman yang berbuah, Bu. Kalau untuk sayuran, lebih baik POC urin kambing aja kita aplikasikan, udah cukup itu. ya, untuk pertumbuhan tuh diganti dengan urin kambing aja, karena fermentasi urin kambing. Karena bikin POC pertumbuhan itu susah juga gitu. Mendingan yang simple aja, lebih simple urin kambing. Iya. Fermentasi urin kambing. Kita buat itu, jadi lebih simpel itu urin kambing itu kita buat jadi POC. Betul kan, lebih simple. Makanya kita nggak ajarkan, nanti kebanyakan resep bingung. Akhirnya nggak buat. Tanya lagi. Kemarin sempat diperlihatkan macam-macam jenis bakteri PSB. Ada 4 macam. Tapi kok belum ada penjelasan lengkap kelebihan kekurangan dari jenis bakteri tersebut. Mohon kalau ada detail perbedaannya sebagai bahan pelajar. Itu yang kayak itu loh. Kayak apa ya? Kemarin ada fotonya. Oh iya, ada saya share foto. Itu bisa cek di Google. Cek di Google, di sana ada namanya. Sudah itu menandai PSB yang bisa jadi baron, yang bisa jadi merah, yang bisa jadi hijau, yang bisa jadi pudar, itulah maksudnya. Ya, itu jenis-jenis bakteri ya, Bu ya. Iya, iya. Kenapa kita bikin PSB tiba-tiba hijau? Sudah itu hijau kental, hijau kayak kayak kue enak gitu ya. Hijau seger. Padahal kalau saya bikin memang ada juga yang jadi hijau. Pertama ya, itu jangan sampai tunggu dia ngendap. Itu cepat-cepat siram aja nitrogennya tinggi itu ke sayur-sayuran, itu bagus banget. Nah, yang merah maron, yang merah-merah merah terang, nah itu nama bakterinya, maksudnya begitu. Bukan untuk
mengenalkan ini bakteri ini sebagai apa-apa, itu mereka ada semua di dalam PSB. Ya. Oke. Ya, itu macam bakteri. Jadi walaupun hijau itu masih ada gunanya gitu. Kalau merah itu yang bakteri apa gitu ya. Iya, Bu. Ya. Dari Mbak Kris, terus lagi pertanyaan ini saya masih scroll. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur, untuk membuat pakan ternak dan asam amino, apakah sekali bikin? Untuk berapa kali makan ayam? Kalau misalnya ada sisanya, bisa disimpan untuk hari berikutnya kah? Oh, ini maksudnya cara pembuatan ini atau cara aplikasinya ini, Bu? Cara membuat, sekali membuat itu berapa banyak? Dan bisa disimpan atau tidak? Oh, kalau itu banyak pun boleh. Masa kadaluarsa nggak ada itu, Bu. Nggak ada Tipis. kadaluarsanya ya? Malah Kalau dibilang, oh ya, kalau untuk binatang yang memakan rumput seperti sapi, kambing itu bisa dicampur dengan rumput. bisa, Bu. Itulah yang bilang tadi. Diambil 200 mili, diaduk pakai air, dicampur lagi air, baru kita siramkan ke rumput untuk pakan sapi itu, baru kita kasih ke sapinya. Udah kali dia makan itu. Oh, enak sekali itu ya Bang ya. Iya. Bang, kalau kohe yang difermentasi yang tadi resepnya saya share di kelas itu bisa tahan berapa lama, Bang? Itu pun nggak ada juga masa kadaluarsanya, Bu. Cuman ini aja yang kita perlu jaga, menjaga kelembapannya. Supaya mikrobia di kompos itu nggak Tetap hidup. Ya. Ya, lanjut Bu Kris. Saya sempat membaca ulasan dari Bang Ranto, saat olah tanam padi bisa menggunakan EE untuk awal olah tanah, baru secara bertahap PSB, POC, urin. Benarkah demikian, Bang? Benar, Bu. Contohnya gini, kan banyak jerami-jerami yang di sawah itu kan biasa dibakar petani. Jadi kita semprot pakai ekoenzim itu nggak pakai takaran. Kalau 1 liter 1 spray pun nggak masalahnya itu. Supaya pembusukan jerami-jerami itu enggak menimbulkan jamur-jamur apa namanya yang bisa ngerusak padi itu. Intinya cepat terurailah dia. Busuk pun dia tanpa menimbulkan jamur yang bisa membuat penyakit ke tanaman padi. Begitu. Itulah awal untuk pengolahan lahan. Untuk lahan-lahan darat pun begitu juga. Atau entah contohnya gini, kalau di sini kebun jagung kan biasa dibakari juga itu pohon jagung baru ditraktor atau dibajak kan begitu. Itu kalau kita pakai aplikasi ekoenzim besoknya dibajak, itu mengurai pohon-pohon jagung itu menjadi kompos juga dia. Oh, Kan gitu ya. bakar jerami, pohon batang jagung, atau sampah-sampah di kebun kita, bisalah kita olah dengan seperti itu. Bang, ini ada pertanyaan ya, Bang. Untuk resep pakan ternak campuran yang ditulis adalah ini kan ada air kelapa, ada EE 10 liter, itu kan cairan ya. Padahal drumnya 160, kapasitas 160, ditambah air lagi enggak? Ini kan drumnya 160 liter, sedangkan ini cairannya cuma 30 tambah 10. Oh ya, itu ditambah air lagi, Bu. Nah, ini resepnya saya yang salah kayaknya ya, kurang air lagi. Tambah air sampai kurang lebih 15 cm dari permukaan, betul nggak, Bang? Iya begitu, Bu. Iya. Waktu itu kita buat. Ya, Pak Joko, terima kasih ininya Ini ya. biasanya Bu, drum yang biru itu 180 liter. 160, Bu, ini Bang Ranto pakainya. Iya. Oh. Jadi dia Ranto isi air sampai kurang lebih 15 cm dari tutup. Betul, Bang? Iya. Ya, betul, Bu, betul. Terima kasih ya Pak Joko. Saya ini kurang ini nih, kurang teliti ininya.
Apalagi ya. Betul, itu 160 liter memang itu apa? Bang Ranto, setelah padi bunting, ini Pak Joko Anto ya, yang diaplikasikan ke tanaman padi apa? POC-nya apakah sama dengan POC sebelum bunting? Kalau pada bunting itu udah wajib lah kita POC buah kita aplikasikan. Berturut-turut saja itu. Atau selang-seling dengan atau POC untuk buah itu kita 2 kali, PSB sekali boleh. Selang-seling ya, jadi POC ini ya, POC pembuahan selang-seling dengan PSB boleh, dengan PESNAP boleh. jelas Tergantung. ya Pak Joko Anto. Iya. Ya. Teman-teman, resep yang pakan ternak itu jangan di save dulu, nanti saya perbaiki supaya pas itunya apa 160 liter drumnya. Nah ini Pak Bu Nur, Bang Rato mau nanya lagi, apakah ikan yang digunakan dalam video itu harus yang baru ya, harus yang segar? Kalau ada yang segar, kalau kita dekat ke pantai, ya baguslah dapat yang segar. Macam kami di gunung ini kan udah pasti busuk sampai di sini. Jadi busuk pun dia nggak masalah. Itulah yang penting, kita kualitas ekoenzimnya harus betul-betul bagus. Setelah disiram dia pakai ekoenzim, baunya langsung hilang. Dan penguraian untuk Ya. Betul. Cepat ya, penguraian untuk bahan organiknya cepat. Bang Ranto itu selalu menekankan pakai ekoenzim yang baik, yang EEGMT, dan umurnya 1 tahun. Itu untuk apa? Kita pakai ekoenzim yang 3 bulan percuma aja gitu, karena nggak bisa ngurai, karena masih asam sekali. Jadi selalu menekankan bikin POC, pakan ternak, PESNAP itu pakai ekoenzim dengan kualitas bagus. Nggak akan rugi gitu karena hasil POC-nya jadi bagus. Betul ya Bang ya? iya, itu tadi harus berkesinambungan cara buat ekoenzimnya, Bu, biar bisa seperti itu. Ya, maaf ya teman-teman, tadi resepnya ada kekurangan, jadi mereka bingung tuh Bang pencampurannya, karena sebetulnya kalau ditambah air jadi kan hasil resep campuran, namanya resep campuran pakan ternak. Jadi campuran pakan ternak ini bentuknya tuh cairan gitu. Tadi pada banyak yang tanya gimana kasihnya gitu, karena ini kalau nggak dikasih air ya kental sekali. Ya, maaf. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nih, Bu Nur nih, terima kasih Bang Ranto, berarti harus pelihara EE sampai 1 tahun. Betul Bu, dan pelihara EE-nya itu, bikin ekoenzimnya itu jangan sekali buat. Bikin nanti itu lagi, bikin lagi, nanti kalau habis nunggu setahun lagi. Jadi harus rutin, reguler gitu. Iya. Sepanjang tahun. Kalau aku wajib setiap bulan 100 liter, Bu. Nah, itu. Baru mau tanya. Bang Ranto bikin ekoenzimnya sebulan sekali 100 liter. Iya. Berarti Kemudian, 100 liter kan? Iya. Jadi ya, aku apa saja boleh setiap bulan. jadi setiap bulan bisa bikin POC, bisa bikin PESNAP gitu ya. Bisa fermentasi urin kambing. Nah, yang Iya. paling lama kan bahannya itu POC ya, Bang ya. POC itu Abang bikin berapa bulan sekali? Musim apa itu? Kita kan nggak punya gambaran nih. Abang lahannya begitu besar, sekali buat berapa drum gitu.
Ini kan ada binaan aku di sini, khususnya umat Katolik, Bu. Ya, ada berkisar 35 stasi, 35 desa lah. Jadi udah sekarang ini kami membuat POC per 2 minggu. Waduh. Iya, per minggu kami buat 4 drum, hampir 1000 liter lah, Bu. Begitu, biar berkesinambungan terus. Tiap 2 minggu sekali ya. Iya, Tiap desa itu Bang atau digabung 35 desa? itu kami gabung di paroki itu, Bu. Wah, luar biasa ya. Jadi Jadi kalau sekali buat itu POC, kemudian itu POC saja sekarang ini, Bu. POC dan PESNAP aja lah. oke. Pak Teguh boleh nyalakan ini, Pak. Boleh nyalakan kamera, Pak. Dan Pak Joko juga ini ada yang mau sharing, boleh ya kita supaya bisa diskusi. Karena pertanyaan sudah hampir habis nih. Udah habis ya. Pak Teguh, sorry saya belum, saya kasih ini ya, kasih silakan nyalakan Pak Teguh dan Pak Joko ya. Pak Joko ya, silakan Pak Mas. Tadi Pak Joko mau bilang apa, Pak? Silakan nyalakan ininya Pak Joko. Mic-nya silakan. Iya Bu, makasih Bu. Halo? Tadi Bapak mau sharing apa? Udah dipraktekkan belum ya Bapak? Iya, saya dulu itu cuma kenal EE Bu ya. Waktu saya Oh cuma ini Pak kenal Teguh EE. ya, Pak Teguh ya. Sebentar saya cari dulu. Di mana Pak Teguh? Ya terus aja Pak. Halo Bu. Ya. Saya dulu waktu sebelum kenal PSB, saya kan cuma kenal EE. Ya. Nah, setelah saya kenal EE, saya aplikasikan untuk sebelum olah lahan. Waktu olah lahan 1000 meter persegi saya kasih EE itu 1,5 liter. Nah, sebelum 14 hari sebelum tanam. Setelah waktu saya tanam padi, ternyata padinya nggak mau tumbuh, Bu. Kayak sundep lah bilang begitu. Nah, saya pengen tahu itu kenapa? Karena terlalu banyak Pak atau Teguh ini yang kurang paling lama? banyak bertanya dan paling banyak perhatian, rupanya mau bertanam ya. Silakan Bang. Kenapa tuh? Iya. Mohon penjelasan itu nya kurang Kalau lama. nyalakan Bang, tadi saya ketutup ininya, mic-nya. Iya Bu. Sebentar ya. Bang Ranto boleh itu Bang, mic-nya di-unmute. Nah, boleh. Silakan. Gini Bu, gini kan seperti Pak Teguh itu banyak juga di sini penggiat eco-engine. Tapi udah gagal pun dia cerita ke orang-orang bagus. Dan begini Pak Teguh, itu yang seperti itu saya kualitas eco-engine itu enggak kadang Suaranya putus-putus Bang. Sebentar. Mungkin ditutup dulu videonya nanti. Ya. ya Bu, sudah Ya, jelas. sudah jelas, bagus. Inilah yang sering aku bilang itu harus kita mengenali eco-engine itu dulu. Semua yang kita buat itu harus kita kenali, baik atau enggak. Kadang-kadang bisa kita kenali dengan aromanya. Kadang-kadang kita bisa kita kenali dengan gimana di permukaan eco-engine itu. Sebelum kita buka tutupnya kita lihat, oh bagus begitu. Jadi eco-engine ini sifatnya kan kalau kita buat untuk pengolahan lahan, itu kan mengurai logam-logam berat yang selama ini ngendap di lahan kita. Jadi eco-engine yang kita aplikasikan itu enggak sanggup mengurai, malah menambahi keasaman tanah. Jadi wajarlah tanaman padi Pak Joko itu seperti enggak mau apa dia enggak mau tumbuh. gitu dia Ya. Pak.
Ya, jelas ya. Jadi bukan hajar dengan ekoenzim gitu. Sejuta manfaat, tapi kenalin dulu ekoenzim kita bagus atau tidak. Gimana ekoenzim yang bagus itu? Ya, kan udah sering diajar ya. Raginya apa? Bahan fermennya apa? Tentu harus GMT yang bagus. Bukan kita jualan GMT nih, Pak Joko ya. Tapi hasil EE-nya kan kelihatan. Saya pengen sharing juga, Bu Lina. Silakan Bu Vera. Ya, semenjak tahun 2008 saya bikin ekoenzim. Lalu saya bangga ini ekoenzim bagus banget. Karena memang bagus untuk ngepel, cuci lantai, mandi. Saya kan super alergi ya, semua sabun saya nggak bisa. Jadi karena ekoenzim saya alerginya kulitnya itu sudah hilang, bersyukur kali gitu loh. Nah, habis itu saya pindah rumah. Saya carilah rumah yang bisa tanam-tanam ini, itu, samping, semua saya tanam. Jadi air sisa ngepel itu untuk siram-siram bunga. Wah, super. Sampai sering yang lewat itu bilang, Ibu jual bunga ya? Enggak, saya nggak jual bunga. Kalau mau ambillah gitu kan, bibitnya gitu. Saya merasakan saya udah pintar tanam sekali loh dengan ekoenzim. Akhirnya saya bikin lagi satu peta sekitar 1 meter persegi. Saya tanamlah kangkung. Saya semai bibit kangkung, tumbuh sekitar 2 cm. Semangat kali saya siram ekoenzim doang, karena dulu masih nggak ngerti nanam-nanam ya. Siram, kok sudah 3 minggu loh. Kok kangkung saya makin siram, makin kuning, sudah itu kayak kangkung bonsai, 5 cm aja. Wah, marah saya. Apaan sih? Kangkung kan dengannya paling gampang. Kok masa ekoenzim untuk kangkung aja enggak bisa apa-apa gitu loh. Udah saya cabut, saya buang lagi. Saya tanam lagi daun sop. Enggak bisa. Akhirnya, saking jengkel Bu, di bawah pohon bambu itu, di samping rumah, ada satu drum yang 200 liter itu. Saking jengkelnya saya buang semua. Saya dorong, plong, buang. Oh, sedikit-dikit nggak mapan ya. Saya mau lihat nih satu drum sekali pergi itu apa jadinya itu ya. Nah, tentu mati semua kan tanaman. Rumput-rumput apa semua mati. Nggak mau tahu lah. Yang penting matilah. Jadi karena situ ada pohon bambu, saya sapu, bersihin, saya tumpuk-tumpuk. Semua sampah saya buang-buang. Maksudnya bukan sampah plastik atau yang bisa jadikan kompos. Organik ya, sampah daun. Akhirnya beberapa bulan kemudian, aneh gitu loh. Ekoenzim yang memang ada biji labu, apa kok dia hiduplah di situ. Labu, cabai, tomat. Dari kapan sih kok ada itu ya? Saking jengkelnya saya siram, kok jadi itu pula kebun mini gitu loh. Setelah 1 tahun kemudian saya lihat perbedaan yang saya nggak siram ekoenzim itu, yang nggak kena ekoenzim itu rumput lalang tuh penuh. Tetapi yang kena 200 liter ini tumbuhlah labu, tumbuhlah herba-herba. Yang rumput yang lalang tuh nggak ada sama sekali. Baru saya telepon tanya master. Dia bilang lalang itu dia suka hidup di tanah yang pH lebih asam. Jadi karena sudah kamu netralkan, ya bibit-bibit itu semuanya ekoenzim adalah semacam pengawet yang paling bagus. Makanya bibit itu bisa hidup kembali. Oh, baru saya pikir, saya lihat tanah itu ya. Baru saya terpikir, iya ya, saking kesalnya kita siram 200 liter itu, lalu kita tumbuhkan daun-daun bambu. Wah, itu jadi kompos yang bagus. Iya Bu. Jadi kesimpulan saya itu ekoenzim bukan pupuk. Ya. Bukan pupuk, dia adalah untuk menetralkan pH dan menguraikan dan menghilangkan bakteri-bakteri yang jahat, yang tidak bagus. Yaitu tanaman-tanaman yang kayak rumput-rumput yang jahat-jahat itu,
kok hilang gitu. Itu pengalaman saya sendiri ya. Nah akhirnya saya tidak pakai ekoenzim lagi untuk pupuk. Sisa makanan, lauk pauk, sayur, sup. Ini skala kecil ya, ini bukan untuk pertanian skala besar ya. Yang dari emak-emak tuh dapur apa yang busuk, ikan yang kita potong banyak darah ikan, sampai air kencingnya juga saya punya. Semua saya masukin ke kalensa itu. Siram. Nah itu baru namanya ekoenzim POC. Ya, Kalau itu betul, ekoenzim betul. doang nggak bisa, kangkung aja nggak bisa. Jadi Banyak jangan yang sering tanya tuh dibohong. Bu, yang Ibu apa sisa makanan apa ekoenzim itu harus ditulis Bu, karena banyak sekali yang tanya. Terima Ya, apa kasih. yang Nambahin, apa yang Lina. kita makan sebenarnya ekoenzim itu simpel dan bikin POC itu simpel. Kalau busuk ya udah tambah ekoenzim lagi. Kalau busuk lagi tambah GMT lagi. Kenapa pupuk yang Bang Ranto bikin tuh sama sekali nggak busuk? Karena ya udah ekoenzim GMT lagi. Dan takarannya pas. Pasti Bang Ranto tuh dulu pernah yang busuk-busuk juga. Tapi sampai nggak busuk itu bukan sehari 2 hari loh ya. Bang Ranto pernah jujur Bu, matanya sampai merah, kecapean ngintipin Facebooknya Ibu. Nambahi Bu Lina. Bu Lina Ya, nambahi. ya Pak Joko. Pak Joko. Silakan Nambahi, Bu Pak. Lina. Ya, Iya. silakan. Terima kasih. Ini sama nama dengan Pak Joko, saya Pak Joko Anto. Oh iya ya, tadi saya salah ini. Kak, Salah Kasusnya itu. sama. Kasusnya Sama sama ya, Pak, dengan ya? Pak Joko. Pada saat pengolahan lahan itu kita menggunakan ekoenzim. Ternyata dari saya menyimak dari pengalamannya Bang Ranto, ternyata ada sebenarnya bukan masalah kualitas ekoenzimnya, tetapi ada rule yang kurang dipenuhi. Jadi pada saat ekoenzim masuk sebelum olah tanah, setelah olah tanah selesai itu PSB-nya masuk untuk penetralisir asam tanah. Nah, jadi kelemahannya pada saat saya juga pernah mengalami pada saat nanam padi pertama, itu ekoenzim masuk sebelum olah tanah, tetapi setelah diolah tidak diberikan PSB-nya tidak masuk, sehingga asamnya juga Jadi tinggi, asam sehingga ya taninya. mendatangkan sumber penyakitnya sehingga tanaman itu nggak bisa tumbuh. Jadi setelah saya menyimak dari pengalamannya Bang Ranto, mungkin kelemahannya pada saat ekoenzim masuk tidak diimbangi dengan PSB. Ya, makanya Nah, terima kasih. terima kasih Pak Joko. Pak Joko di Jombang ya? Saya di Ngawi, Bu, Jawa Timur. Ngawi, ya. Oh, kemarin Jombang waktu Bu di Vera aja pas hatiku. main-main. Di Ngawi itu apa? Sama istrinya ada Pak Joko berdua. Ratih Sang tuh Peragawati Ratih Sang dari Ngawi. Ya, siap. Nah, Iya. jadi sedikit lagi saya jelaskan. Ekoenzim memang dari Dr. Osukon. Tapi Dr. Osukon memang dia hebat ya. Otaknya pintar kali, saya pun heran gimana lah otak orang ini. Yang untuk mengembangkan pertanian itu adalah Desa Pertanian, timnya Master Wonlong mereka. Jadi kayak kondisinya sama dengan Indonesia. Saya bawa ekoenzim pulang ke Indonesia, yang mengembangkan resep-resep ekoenzim itu adalah Bang Ranto. Nah ceritanya sama Dr. Osukon bikin ekoenzim. Dengan tim Master Wonlong tuh mereka ya ekoenzim gimana sih untuk pupuk segala-galanya, kan konyol, lucu gitu loh. Apalagi jangan percaya di YouTube ya. Hidroponik apa jangan kena bohong. Saya tegaskan. Jangan percuma, kasihan gitu loh. Nah, jadi harus ditambah lagi apa? Jadi tingkat kita jadi pemulung itu harus lebih meningkat ya. Sudah mulung-mulung sampah di dapur, kita mulung lagi sampah di pasar kayak Bang Ranto sekarang. Ikan-ikan di pasar tuh disapu dia semua. Baru Urin jadikan kambing pupuk, semua diborong. urin kambing, semua yang super busuk tuh semuanya orang yang nggak mau dia sukanya setengah mati. Ditampung ya. Iya, itu baru betul-betul Baru jadi petani. teman-teman ya, saya boleh menyimpulkan. Jadi kita bukan hanya EE terus, karena itulah Bu Vera itu terpanggil untuk membuat kelas ekoenzim lanjutan ini.
bukan hanya bikin ekoenzim, nyuci, ya oke lah kita udah hatam itu artinya udah selesai, udah lulus mengenai masalah itu. Tapi kita Iya. mau dong terus maju gitu. Makanya tuh kita bikin ekoenzim yang lebih berkualitas. Berkualitas tadi sudah diajarkan ya sama Bu Vera. Juga Bang Ranto itu yang uji coba sekian banyak, kenapa dan rugi, banyak rugi kalau ekoenzimnya tidak bagus, itu Bang Ranto udah ngalamin gitu. POC-nya gagal, itu semua udah ngalamin. Jadi kita nih udah tinggal terima apa yang sudah dialami oleh Bang Ranto dan Bu Vera, kita serap dan kita praktekkan. Begitulah ekoenzim lanjutan ini. Kalau yang merasa kelas ini bermanfaat, silahkan kasih feedback ya, kasih masukan ke kita gitu. Karena kita ingin ekoenzim ini terus bukan hanya kita menikmati, tapi untuk semakin luas ke tanaman kita menikmati. Gitu. Nah, itulah. Padahal untuk kelas tani beberapa hari ini ya, ini tidak gampang loh. Bang Ranto malam biasa kerjanya menumpuk, dibuang semua pasien-pasiennya itu untuk kita. Jadi simpanlah materi yang atau resep yang Bang Ranto kasih dan sharing di YouTube itu simpan di bawah bantal atau di dalam kulkas atau di dalam memori. Di dalam kaleng Milo. Iya. Saya besok masih malam, nyimpan. besok malam kita nggak main yang busuk-busuk. Besok malam kita main yang wangi-wangi, Iya. untuk muka. Ini besok untuk itu rambut. materinya tentang untuk kecantikan. Kalau bapak-bapak juga boleh datang ya untuk istrinya menyimak gitu ya, untuk istrinya supaya mukanya kinclong seperti Bu Vera. Bang Ranto, saya ini terima kasih banyak karena itu Iya, Bang pertanyaan Ranto. berderet, saya bilang tuh ini Bang Ranto kemana, ternyata Bang Ranto itu menyiapkan waktu untuk jawab pertanyaan kita setiap malam, dan bukan artinya Bang Ranto itu kelebihan waktu, tetapi sebetulnya yang ditinggalkan pasien-pasien, petani-petani yang nunggu bimbingan itu ditinggal seminggu ini. Tapi kan teman-teman itu ya, kita merasa pertanian ini sangat berguna, betul nggak? Kemarin Bang Ranto gara-gara mau Zoom ya, Bu Rina. Pas pasien tuh ke rumahnya, dia yang bantu urut-urutkan kaki orang itu dengan obat yang mahal-mahal. Habis itu karena Kalang Kabut mau di Zoom, orang tuh tanya berapa, ya udah nggak apa-apa, suruh pergi. Kasihan. Satu lagi Bu Lina. Ya, Boleh? silakan. Ya, itu mohon maaf. Itu untuk resep dari Bang Ranto itu kan EE kita harus bagus. Nah, untuk mengetahui EE kita harus bagus tanpa harus kita tahu itu 6 bulan atau 1 tahun, bisa diukur dari pH-nya enggak, Bu? Itu aja Pak. Itu biar agak mudah Bapak ya, Pak Joko, untuk melihat kualitas ekoenzim Bapak. Ambilkan air limbah-limbah rumah tangga itu. Kalau bisa yang ada oli-oli bekas lah di dekat-dekat bengkel itu. Bikin 10 sampel dengan sistem 10 perlakuan. Ada entah dibuat 1 tetes ekoenzimnya, ada yang 2 tetes, ada yang 3 tetes, begitu Pak. Nanti dari situ Bapak udah berpengalaman. Berarti dosis seperti inilah baru bagus. Dari air-air limbah rumah tangga itu, air busuk itu kan udah ketahuan nanti. Dari situ Bapak nanti udah bisa belajar cara untuk membuat dosis ekoenzim itu gimana yang benar. Jadi ruangan lab itu di rumah kita. Iya. Ya. Iya, enggak perlu sibuk-sibuk. Buat saja percobaan, dari percobaan itu kita akan banyak dapat ilmu. Iya. Terima kasih Bang Ranto. Iya, terima kasih. Iya, gitu. Tidak akan kecewakan, tetapi dosis dan caranya harus kita memiliki resep sendiri. Karena lingkungan beda, ya, airnya pun beda, gulanya pun beda, hatinya harus sama.
Ya, tapi saya merasa Bu ya, kelas tani ini beberapa hari itu sangat antusias pesertanya. Dan saya banyak sekali di Japri, aduh saya pengen bikin PSB, gimana kapsulnya belum punya gitu. Jadi saya bilang jangan tunggu kapsulnya, langsung jemur air, kali punya sedikitnya tuh 10 hari. Ya, 10 hari jemur air, 5 hari masuk telur, itu sampai merah itu. Jadi kalau tunggu kapsul baru buat, ya udah dipatok ayam rezekinya, tinggalan. Nggak usah tunggu-tunggu. Nggak usah tunggu. Baik teman-teman, saya rasa kita sudahi tanya jawab